Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullah. Uma, ada yang minta tips untuk hidup rukun antar saudara. Katanya pengen banget rukun kayak Oshijis. Hidup rukun antar saudara, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hubungan antar saudara kakak adik hubungan yang sangat erat karena nanti pasti ada kaitannya dengan mahram, kemudian dengan perwalian, kemudian dengan waris dan dengan hukum-hukum Allah yang lainnya. Hubungan yang sangat-sangat dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk senantiasa menjaga silaturahmi atau silaturahim, di mana yang paling penting untuk kita menjaga hubungan baik adalah dengan saudara-saudara yang dekat, kerabat-kerabat, apalagi saudara-saudara yang sedarah, yang satu rahim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah terkadang tali persaudaraan antar kakak adik itu bisa rapuh disebabkan pola asuh dari orang tua. Ketika masa kecil mungkin orang tua bertindak tidak adil, orang tua mengistimewakan yang satu dan tidak dengan yang lainnya. Kemudian mungkin orang tua melakukan hal-hal yang membuat sang anak merasa iri dengki satu sama lain, tidak ada rasa tolong menolong satu sama lain. Itu disebabkan pola asuh salah satunya. Maka kalau itu terjadi, teman-teman semua, maafkanlah orang tua kita terlebih dahulu, dan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan rasa sakit yang mungkin pernah kita rasakan di masa pengasuhan kita di zaman yang lalu. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Itu saudara-saudara seiman. Apalagi mereka yang pernah tinggal bersama dengan kita di rahim yang sama, teman-teman semua. Pernah tinggal di rumah yang sama, pernah kecil bersama-sama. Maka tentu itu harus lebih dikedepankan lagi. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa terus mencintai kakak kita, adik kita, dan kakak adik kita pun juga demikian. Dan kemudian mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Engkau berikan kebaikan-kebaikan itu kepada mereka. Dengan begitu insya Allah kebaikan yang engkau lakukan bagaikan air yang terus menetes batu. Ketika air tersebut menetesi batu, lama-lama batu itu akan bolong juga, akan lembut juga. Begitu juga hati saudaramu. Kalau engkau terus berlaku baik dengannya, Masya Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kakak adikmu yang mungkin berhati keras, kakak dan adikmu yang mungkin bermusuhan denganmu, lama-lama akan lembut juga hatinya. Ingat, mudah-mudahan hubungan saudara ini tidak boleh putus, teman-teman semua. Kenapa kita bisa baik dengan orang lain, namun dengan kakak adik sendiri kita terus bermusuhan. Sementara mereka orang yang paling erat, dan di antara hubungan kita dengan mereka adalah banyak hukum-hukum Allah di sana. Minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat hati di antara kalian semua, dan tentu saja keharmonisan ini bisa terjadi dengan komunikasi yang baik. Zaman sekarang sudah ada komunikasi dengan handphone kalau keluarga kita jauh misalnya, dan saling berkunjung satu sama lain. Gak ada rasa gengsi untuk memulai terlebih dahulu. Ingat ketika ada seseorang yang berkata, aku ingin ke rumah saudaraku, kemudian malaikat mengatakan, apa karena engkau menginginkan sesuatu hal duniawi darinya? Enggak, aku mau ke rumahnya dikarenakan aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat pun mendoakan orang tersebut, Allah akan mencintai dia juga sebagaimana dia mencintai orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari diri kita sendiri, mulailah berkunjung, mulailah memberikan hadiah, mulailah memberikan kabar, mulailah untuk bersikap manis terhadap saudara-saudara kita. Dengan begitu insya Allah mereka pun suatu hari nanti juga akan manis kepada kita. Semoga Allah jaga persaudaraan kita semua.